Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Capoy. Baik, kali ini kita akan mengganti konektor dari HP Redmi Note 5A ini ya. Jadi kita akan ganti konektornya tanpa ganti full dari PCB-nya ya. Jadi ada juga di online atau di toko untuk yang versi full, tapi kita akan, karena ini kerusakannya konektor, jadi kita akan ganti konektornya. Baik, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini. Berbagi video tutorial yang bermanfaat, semoga yang bermanfaat bagi yang membutuhkan seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ini Akang Capoy tidak menggunakan blower. Kenapa? Karena Akang Capoy biasanya pakai solder ya. Kecuali emang yang punya Samsung lah. Atau punya Samsung emang wajib bin kudu bin harus jadi menggunakan blower karena kaki-kakinya itu sulit kalau menggunakan solder ya. Jadi agak sulit. Tapi kalau untuk yang versi-versi Xiaomi, Oppo dan lain-lain itu agak sedikit mudah. Tapi untuk yang tipe micro ya, tapi kalau untuk tipe Type C itu agak sulit kalau untuk pakai solder. Jadi harus pakai blower juga. Oke, langsung saja. Kita sudah siapkan. Kang Capoy tadi agak lupa memanaskan solder, tapi kayaknya udah siap. Kita tes. Ini dia udah larut ya. Nah, untuk tutorialnya itu kita, karena dia menggunakan solder cair ya, timah cair ya waktu pemasangan awal. Kalau dari bawaan itu pakai timah cair. Jadi untuk menggunakan solder kita terus menggunakan timah kabel dulu untuk masanya biar bisa meleleh ya. Jadi biar satu masa dengan timah kabel atau timah kawat. Jadi kita kita lelehkan dulu, kita bagian-bagian kakinya yang ada di 4 ya, yang ada 4 gitu maksud kami. Kemudian jangan lupa pinnya juga dilelehkan, karena kalau nggak dilelehkan takutnya nyangkut dan jalurnya akan putus seperti itu ya. Ini dia. Udah Akang Capoy samakan masanya dengan timah kawat. Jadi kita pakai sedot timah. Nah, ini dia. Kita lelehkan, kita tarik, kita sedot biar bolong. Maksudnya bolong itu bawaannya emang bolong ya. Jadi kita hilangkan. Oke, bagian bawah sudah beres. Biasanya Akang Capoy itu di bagian bawah dulu, tapi tergantung tipe konektornya sih. Tergantung tipe konektornya. Ini kita masih ada sedikit yang harus disedot-sedotin dulu. Untuk bagian pin-pinnya juga jangan lupa disedot juga. Nah, ini bagian belakang. Jangan terlalu panas, takut putus nanti pas ngangkatnya. Jika sudah, kita coba angkat. Nah, seperti ini ya Akang Capoy itu ya, jangan terlalu paksa. Jadi ikutin aja pelan-pelan, tarikannya pelan. Kalau misalnya masih nyangkut, kita panasin di bagian lainnya. Nah, ini dia. Yang penting pin belakangnya ya. Nah, seperti ini kalau Akang Capoy ya. Jadi kita lelehkan dulu. Kaki beres. Kalau udah belakang jangan sampai kebetot. Kita sambil panaskan. Kemudian kita sambil tarik sedikit-sedikit. Nah, ini dia. Untuk pinnya lengkap. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat ini dia pinnya lengkap ya. Untuk pinnya nggak ada yang putus ya, berarti kita berhasil menyopot membuka atau melepas konektor lamanya yang masih bawaan. Kita ganti dengan konektor baru, tapi sebelumnya kita kasih pasta lagi agar di bagian yang plastik itu nggak meleleh ya, atau mainboardnya nggak kepanasan banget, nggak meleleh. Jadi dan timahnya juga enak, nyairinya enak gitu kalau pakai pasta atau buat inilah, buat nyolder lah itulah ya. Biar nggak, intinya sih setahu Akang Capoy biar bagian-bagian yang ada di situ kan ada yang plastik, jadi nggak ikut meleleh gitu. Oke, kita ganti dengan konektor baru. Ini dia konektor yang universal versi untuk Cina, ini Cina ya. Kita paskan dulu bolongannya
Kalau misalkan dia belum rapat, jangan di solder dulu, jadi harus rapat dulu, harus masuk 4 kaki dan pin belakangnya. Nah, kaki-kakinya nih yang 2 kanan 2 kiri, jadi harus benar-benar masuk dan rata ya. Nah, kalau misalkan kita nggak rata, kita sedikit ubah kakinya, kita tekuk-tekuk dikit. Nah ini dia, kita tekuk-tekuk dikit. Oke, kalau misalnya sudah, kita coba pasang lagi. Ya, nah ini masuk, tapi belakang belum, berarti ntar kita tekukkan lagi. Nah kalau misalkan masih belum masuk ya, nah kalau udah masuk baru kita tekan agar dia ceper dikit ya, jangan terlalu nonjol. Nah, kalau udah masuk kita tekan dikit. Nah ini dia, kita tekan. Oke, masuk ya. Oh ini belakangnya ternyata masih ada timahnya tertinggal. Nah ini dia baru bolong. Pantesin kamu masuk. Nah ini dia, nyah masuk. Oke, saatnya kita persiapkan sedot timahnya biar benar-benar bolong ya. Tadi masih ada nyangkut dikit ternyata. Jadi kita bersihkan lagi, kita pasang lagi. Jadi ini proses manualnya ya. Sebenarnya sih kalau pakai blower cepat, tapi gimana ya, mendingan pakai solder lah. Jadi senam tangannya tuh lebih enak ya. Kalau pakai blower mah tinggal kita panasin aja, samping-sampingnya kita sambil angkat juga udah copot. Jadi nggak ada keistimewaannya. Jadi ya tergantung juga. Oke, ini udah pas, langsung kaki-kakinya kita solder biar nggak lari ya, biar nggak lari kanan kiri. Kalau misal masih ada yang ngangkat, kita tekan dikit pakai tang, jangan terlalu kencang. Nah, kalau sudah rapat kita beri timah lagi. Bagian-bagian kakinya harus dapat ya. Nah ini dia hasilnya. Sudah, sekarang kita bagian pin belakang, kita nggak usah pakai timah, kita sedikit tekan, soal tadi kan udah kita kasih timah ya. Ya jangan sampai ada yang nempel atau gencet ya, kalau kata orang-orang menggencet, jangan sampai gencet. Nah ini dia sudah rapi ya, beres. Kalau sudah rapi biasanya akan capek langsung cek dia, kita tunggu sebentar. Yang capek juga durasi videonya akan cepat kan, biar nggak terlalu makan waktu ya. Ini masih agak panas. Kalau misalkan sudah agak sedikit dingin, kita coba cas. Nah kemudian kita tes dayanya sesuai atau tidak ya. Kalau misalkan udah sesuai berarti udah beres ya. Kita atur dulu ya. Oke, dayanya keluar ya, sip. Tadi 3 lebih ya. Oke, baik, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu jaga imun tubuh agar terhindar dari penyakit dan virus-virus. Ini akan coba cek di sini, ternyata susah ya kalau yang di pin itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia udah beres ya. Oke, bisa kita lihat pakai kaca pembesar ya. Mana ini? Ini dia beres. Oke, terima kasih.